Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce, my name is Resa Utani, Elementary School Teacher Education Study Program from the STK Education Master Campus. In the previous video, we discussed the paragraph, and now we will discuss folk tales. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk klik subscribe, comment, and like yang sebanyak-banyaknya. Thank you. Nah, definition folk tales. Ada dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Merriam-Webster dan ada dari Cambridge Dictionary. Nah, menurut Merriam-Webster, folk tales is an anonymous, timeless, and unknown story that circulates orally. Jadi, folk tales ini adalah sebuah kisah anonim, abadi, dan tidak diketahui tempatnya yang beredar secara lisan. Yang kedua yaitu dari Cambridge Dictionary, folk tales are traditional stories that people have been told by word of mouth. Jadi, folk tales itu adalah sebuah cerita tradisional yang orang-orang ceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, di zaman sekarang ini, di masa sekarang, kita bisa tahu folk tales itu secara tertulis sudah ada gitu. Bukan saja secara lisan, namun secara tertulis di zaman sekarang itu sudah banyak. Jadi dapat disimpulkan, folk tales itu adalah cerita rakyat atau dongeng yang secara khas anonim, abadi, dan tanpa tempat yang beredar secara lisan di antara orang-orang. Namun tadi di zaman sekarang itu sudah kita dapat jumpai folk tales itu secara tertulis. Dan jenis cerita ini itu disampaikan dari generasi ke generasi yang biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi seperti Sangkuriang itu kan tidak diketahui kan pengarangnya. Seperti juga Bawang Merah sampai saat ini tidak diketahui pengarangnya. Nah, itu dinamakan dengan folk tales atau cerita rakyat. Selanjutnya yaitu characteristic of folk tales. Jadi, adapun ciri-ciri untuk dapat mengetahui apakah cerita tersebut merupakan folk tales atau bukan, kita bisa lihat dari karakteristiknya atau kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Karena zaman dulu tuh penyebarannya itu masih secara lisan, bukan tertulis. Jadi tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, yang kedua itu cerita ini disampaikan secara turun-temurun dan berkembang hingga sampai sekarang. Jadi dari generasi ke generasi itu sampai saat ini itu masih ada perkembangan. Yang ketiga adalah cerita tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan, nasihat, dan juga pesan yang bisa kita ambil. Jadi ini tuh cocok banget untuk anak usia dini, untuk kita biasanya menceritakan kepada anak-anak. Di sini tuh terdapat nilai-nilai kebaikannya, terdapat nasihat dan juga pesan. Ciri yang keempat, biasanya penyebarannya itu dilakukan secara verbal atau dengan mulut. Dan yang terakhir, ada banyak variasi folk tales sehingga masih diragukan kebenarannya. Karena dari generasi ke generasi itu akan ada mengalami perkembangan cerita. Jadi setiap generasi itu pasti ada perbedaannya. Entah itu ceritanya akan ditambahkan atau dikurangi ataupun akan diubah, itu pasti akan berbeda. Selanjutnya adalah structure of folk tales. Folk tales ini termasuk salah satu bentuk teks naratif karena terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah orientation, yang kedua ada complication, dan yang ketiga adalah resolution. Nah, orientation, apa sih orientation ini? Yaitu bagian awal dari sebuah teks naratif folk tales, karena folk tales itu adalah teks naratif yang memperkenalkan tokoh
dan latar belakang atau setting waktu dan waktu cerita. Misalnya siapa, apa, kapan, dan di mana. Nah, biasanya di folk tales ini bagian awal itu bagian orientation, mengenalkan nama tokoh, mengenalkan tempat dulu, mengenalkan latar belakang gitu. Jadi tidak langsung ke intinya, namun di bagian awal ini yaitu untuk memperkenalkan tadi tokoh, latar belakang atau setting tempat atau waktu. Yang kedua itu ada complication. Apa sih complication? Yang pertama ada orientation, yang kedua ini ada complication. Apa complication itu? Nah, jadi complication ini adalah dalam sebuah cerita itu adalah konflik atau masalah. Pada bagian ini ya, tokoh yang ada dalam cerita itu akan menghadapi sebuah masalah atau konflik, maupun baik konflik ringan ataupun konflik berat. Dan yang bagian akhir ini nih, yang bagian yang ketiga, resolution, itu adalah penyelesaian dari sebuah masalah. Di bagian ini itu masalah atau konflik itu sudah bisa teratasi, bahkan bisa terselesaikan. Akhir dari resolution ini bisa jadi akhir dari cerita folk tales. Nah, dia biasanya berisikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, dan juga nasihat terdapat pada bagian resolution ini, atau yang disebut dengan koda. Nah, folk tales ini juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu dapat mendukung perkembangan dari imajinasi anak. Jadi, ketika anak dibacakan dongeng, maka imajinasi dia akan berkembang, karena saat mendongengkan, maka anak tentunya akan berimajinasi sesuai dengan pikiran dia mengenai cerita yang didongengkan gitu. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan bahasa untuk anak usia dini. Yang keempat, membentuk karakter positif anak, karena di folk tales itu pasti ada satu karakter yang dimana biasanya anak itu menyukainya, karena karakter atau tokoh utama di dalam folk tales yaitu peran protagonis, dimana dia itu pasti memiliki karakter-karakter baik yang nanti bisa dicontoh oleh anak. Misalkan satu karakter ini, karakter protagonis itu biasanya baik, dan biasanya itu pemberani, biasanya itu rendah hati. Nah, anak-anak itu bisa mencontoh atau yang kelima yaitu sebagai sarana hiburan dan trauma healing psikologis bagi anak-anak. Yang keenam itu meningkatkan tingkat konsentrasi anak. Jadi anak itu akan konsentrasi penuh dengan cerita yang dibacakan. Dia itu akan berimajinasi tadi. Yang pertama, manfaat mendukung perkembangan daya imajinasi, ya, itu masih nyambung dengan meningkatkan tingkat konsentrasi anak. Dia akan konsentrasi penuh, akan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh pendongeng. Yang ketujuh yaitu merangsang pengetahuan dan rasa ingin tahu pada anak. Yang kedelapan, menumbuhkan dan mengembangkan minat baca pada anak, karena semakin anak tertarik dengan folk tales ini. Sekarang itu folk tales itu sudah tertulis, sudah secara tertulis. Jadi juga bisa menumbuhkan dan mengembangkan minat baca pada anak, karena semakin anak tertarik dengan dongeng yang ia baca, maka anak juga semakin ingin tahu, ingin membaca dongeng-dongeng yang lainnya gitu. Meningkatkan baca juga pada anak. Nah, yang terakhir, mengembangkan koneksi intuitif antara orang tua dan anak. Nah, itu tadi
manfaat-manfaat dari folk tales banyak banget ya, karena folk tales ini adalah sesuatu yang positif, apalagi untuk anak-anak itu manfaatnya itu banyak banget ya. Contoh-contoh folk tales dari luar negeri yaitu ada The Pied Piper, The Jack and the Beanstalk, dan ada The Goose Girl, ada Good Luck and the Three Bears, dan The Frog King, dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalkan contoh folk tales dari Indonesia yang paling populer juga ada Timun Mas, ada Sang Suryang, ada The Legend of Nyi Roro Kidul. Nah, itu tadi contoh-contoh judul-judul folk tales yang paling populer baik di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, ini adalah contoh cerita folk tales yaitu tentang The Legend of Nyi Roro Kidul. Nah, yang dari paragraf pertama ini ada orientation, yang pertama pengenalan tokoh. Nah, yang kedua itu ada complication, yang dimana itu tuh masalah itu muncul atau konflik itu muncul. Yang ketiga ini ada penyelesaian masalah atau resolution, yang dimana dia itu di bagian ini tuh masalah itu atau konflik itu bisa terselesaikan ataupun bisa diatasi atau diselesaikan, dan juga terdapat nilai moral, nilai pesan moral yang bisa kita ambil. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai folk tales. Thank you very much for your attention because you watching this video sampai finish. Thank you very much. And then I hope you can understand apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah ini. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.